Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen dan kawan-kawan sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan tentang aplikasi employee recruitment di PT XYZ berbasis web. Dan di bagian sini terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama ada Eka Meriadi, yang kedua ada Erwin Giovannis Gulton, yang ketiga ada saya sendiri Diki Hijaya, yang keempat ada Muhammad Izul bin Roslan, dan yang terakhir Nur Akila Nazira binti Sahlan. Oke, untuk materi yang pertama, latar belakang kenapa kami membuat web ini. Yang pertama, PT XYZ, inovasi rekrutmen karyawan berbasis web. Pemasuk terkemuka pipa corrosion resistant alloy atau CRA overlay dan mechanically line pipe atau MLP. Klien utama kami yaitu ADNOC Group, Aramco, Chevron, Exxon, Petrobras, Shell. Tradisionalnya, rekrutmen melibatkan aplikasi kertas dan email, menyebabkan ketidakefisienan dan penumpukan. Memperkenalkan aplikasi rekrutmen karyawan berbasis web untuk rekrutmen yang lebih efisien, menggunakan PHP, Code Igniter 3, MySQL, dan PHP Mailer untuk komunikasi dan seleksi yang lancar. Bertujuan mempercepat rekrutmen, menghilangkan penumpukan, dan meningkatkan transparansi. Dan yang terakhir, proposal ini berjudul Aplikasi Rekrutmen Karyawan Berbasis Web di PT XYZ. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada cara membangun dan merancang aplikasi employee recruitment. Yang kedua ada cara menguji fungsionalitas dari aplikasi employee recruitment. Untuk batasan masalahnya, yang pertama tidak ada fitur CAPTCHA pada saat autentikasi. Yang kedua tidak ada notifikasi melalui SMS. Yang ketiga hanya memiliki fitur input data, tidak ada fitur ujian dalam proses seleksi. Yang keempat hanya 2 pengguna, yaitu calon karyawan atau pelamar dan admin atau HRD. Tujuan kami membuat ini adalah yang pertama membangun aplikasi employee recruitment berbasis web di PT XYZ. Yang kedua, menguji semua fungsionalitas sistem aplikasi employee recruitment berbasis data. Manfaatnya yaitu PT XYZ akan memperoleh manajemen data calon karyawan yang lebih baik. Yang kedua, calon karyawan akan dapat dengan mudah mengisi formulir dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Yang ketiga, penulis akan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari Universitas Internasional Batam. Oke, untuk dasar teori akan dilanjutkan oleh rekan tim saya, yaitu Akila. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Diki. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai dasar teori. Sebelum adanya aplikasi employee recruitment, pelamar biasanya mengirim lamaran berupa hard copy dan soft copy sehingga terjadi penumpukan data di perusahaan maupun penumpukan fail-fail CV di email HRD. Kelemahan dalam sistem ini ialah terjadinya pemborosan kertas serta amplop bagi pelamar dan juga penumpukan fail-fail di sistem perekrutan karyawan baru. Jadi table di bawah adalah perbandingan sistem management antara metode lama dengan aplikasi employee recruitment. Jadi fungsi yang pertama ialah format input yang digunakan adalah sama. Jadi contohnya seperti nama, tempat tinggal semuanya. Seterusnya ialah data yang dimasukkan tersimpan secara digital. Jadi kita tidak simpan data di dalam kertas kerana kertas mungkin akan hilang. Jadi kita akan kehilangan data-data yang telah dihantar oleh pelamar. Seterusnya data yang ditampilkan sama dengan yang dimasukkan. Fitur balasan secara online melalui aplikasi dan menampilkannya di halaman aplikasi pelamar. Itu ada di aplikasi. Seterusnya. Slide seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah analisis dan perancangan kepada projek kami. Di sini terdapat 3 individu iaitu pelamar, aplikasi employee recruitment dan juga admin.
Jadi melihat kepada diagram, pelamar akan mengisi form-form recruitment yang tersedia ke dalam aplikasi employee recruitment dan ia akan disimpan di dalam database, dan seterusnya admin boleh melihat data pelamar secara keseluruhan daripada aplikasi employee recruitment ini kerana semuanya telah disimpan di dalam database. Di dalam database juga aplikasi ini boleh mengambil data, dan juga daripada aplikasi employee recruitment kita boleh melihat pelamar boleh melihat status lamaran di dalam aplikasi employee recruitment. Dan juga admin juga boleh manage data pelamar, baik approve, reject maupun delete. Jadi pelamar akan mengisi form-form yang telah tersedia, sistem akan mengirim setiap data ke admin. Admin akan melihat data yang dikirim oleh pelamar, data akan difilter dan di-manage oleh admin untuk approve, reject ataupun delete. Si approve dan reject akan mengirimkan pesan ke pelamar melalui Gmail dan ke halaman pelamar, juga yang di mana isi pesan itu adalah pesan berhasil atau gagalnya pelamar tersebut mengikuti seleksi DPT XYZ. Ketika berhasil, pelamar akan dipanggil oleh admin ke step 2, 3 dan seterusnya, dan jika gagal akan mengirim pesan gagal ke pelamar. Jadi seterusnya adalah Erwin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem dari aplikasi rekrutmen di PT XYZ. Di sini kita lihat gambar ada Scrum metodologi atau metode Scrum. Metode Scrum mengutamakan kerja sama tim yang efisien dan responsif dalam menghadapi perubahan. Ini merupakan kerangka kerja iteratif dan interkremental yang mempromosikan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkualitas tinggi. Next. Tahapan-tahapan dalam metode Scrum. Seperti kita tahu, metode Scrum ini adalah ketika developer dan tim-tim yang lain itu bisa berkesinambungan satu sama dengan yang lain. Yang pertama adalah perencanaan sprint atau sprint planning. Ini adalah awal pertemuan di awal sprint di mana tim memutuskan fitur atau cerita pengguna apa yang akan dikerjakan selama sprint tersebut. Dalam konteks ini, pertemuan ini bisa dilaksanakan di PT kelompok 12 atau PT XYZ. Di sini nantinya seluruh tim berkumpul dan membicarakan apa itu fitur-fitur yang akan dibangun dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang kedua adalah pembuatan increment. Tim mulai mengerjakan fitur-fitur yang telah diputuskan. Pada tahap ini aplikasi dirancang dengan kode yang dihasilkan. Atau di sini sudah mulai masuk dalam pengkodean oleh developer, yang dimana developer terdiri dari 3, yaitu front end, back end, dan juga pengurus database. Yang ketiga adalah pertemuan harian atau daily scrum, yaitu tim berkumpul setiap hari selama kurang lebih 15 menit untuk berbagi kemajuan, hambatan, dan rencana di hari berikutnya. Yang keempat adalah review sprint. Di akhir sprint, tim menampilkan hasil pekerjaannya kepada pemangku kepentingan. Feedback diberikan dengan dicatat untuk iterasi selanjutnya. Yang kelima adalah retrospektif sprint, yaitu tim berkumpul untuk merefleksikan bagaimana proses dapat ditingkatkan di sprint selanjutnya. Yang keenam adalah release. Setelah beberapa sprint selesai atau berdasarkan kebutuhan produk dikembangkan, maka akan dirilis kepada pengguna atau di hosting agar pengguna bisa melihat hasil dari aplikasi yang telah dibuat. Demikianlah metode Scrum dilanjutkan oleh teman saya, Izul. Okay, next slide. Okay, saya akan menerangkan tentang kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional ini. Okay, bagi yang pertama, saya akan menerangkan apa itu maksudnya kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini ialah merupakan fungsi spesifik bagi sistem ini, iaitu bagi fungsi bagi aplikasi PT XYZ ini. Dan juga kebutuhan fungsional ini penting kerana ia amat dibutuhkan di dalam sistem ini. Okey, yang pertama ialah pelamar register. Seterusnya, pelamar melakukan aktivasi akun di Gmail. Kemudian, pelamar login. Pelamar masuk ke aplikasi employee recruitment. Pelamar mengisi form-form recruitment yang tersedia. Pelamar melakukan perubahan password. Dan seterusnya, pelamar mengubah profil. Pelamar juga melihat status lamaran yang telah dikirim. Seterusnya, pelamar menggunakan fitur forget password.
Seterusnya bahagian admin login. Admin melihat semua data lamaran dari pelamar dalam tabel. Admin melakukan perubahan password. Admin mengapprove lamaran yang telah difilter sesuai kebutuhan perusahaan. Admin menghapus data lamaran. Admin menghapus akun pelamar. Admin mengubah profil pelamar logout dan juga admin logout. Fitur-fitur ini sangat penting dan merupakan kebutuhan fungsional. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini adalah kebutuhan yang tidak spesifik di dalam sistem, tetapi merupakan quality attribute bagi sistem ini. Di samping dapat yang related dengan user punya experience dan juga menjaga keamanan sistem ini. Antara kebutuhan non-fungsional bagi aplikasi ini ialah aplikasi menggunakan bahasa Inggeris dan juga aplikasi ini mudah dioperasikan. Okey, seterusnya next slide. Seterusnya spesifikasi kebutuhan perangkat bagi aplikasi ini. Okey, bagi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, jenis perangkat keras ini ialah bagi spesifikasi kebutuhan perangkat keras, jenisnya ialah nama Asus AMD A12970P Radeon R7 dan prosesornya ialah AMD A12970P Radeon R7 12 compute cores 4C plus 8G 4 CPUs 2.7 GHz dan RAM-nya 8GB DDR3 dan hard disk Seagate 1000 GB and printer HP DeskJet 2135. Dan seterusnya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ialah Windows 10 Home Single Language and 64-bit bagi sistem operasinya, text editor Visual Studio Code V1.63, bahasa pemrograman PHP 7.3.10, web server SM version 3.2.4, database MySQL 10.1.25 and browsernya Google Chrome version 81.0.4044. Jadi ini merupakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat ini. Jadi saya akan menyerahkan seterusnya kepada Eka Meriandi. Use case. Di dalam gambar tersebut terdapat dua aktor yang dapat mengoperasi aplikasi employee recruitment di PT XYZ berbasis web. Nah, aktor yang pertama itu yaitu pelamar memiliki akses untuk mengisi FPRM recruitment, melihat status lamaran, mengganti password, mengganti profil, dan menggunakan fitur forget password. Aktor kedua yaitu admin memiliki akses untuk melihat data pelamar, melakukan approval terhadap lamaran yang sudah dikirim oleh pelamar, menghapus akun pelamar, menghapus data-data yang telah dikirim oleh pelamar dan melakukan penggantian password dan melakukan perubahan profil. Nah, masing-masing aktor juga memiliki akses untuk login and logout di aplikasi employer recruitment di PT XYZ berbasis web.